Selamat pagi anak-anak. Baik, anak-anak sebelumnya ingin mengucapkan salam dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Di hari ini pelajaran biologi Ibu didampingi oleh Ibu Pande. Ibu Pande akan mengobservasi jalannya proses pembelajaran pada hari ini ya. Jadi mohon dimaklumi ya anak-anak Ibu ya. Ibu Pande mohon untuk duduk di tempatnya. Terima kasih. Baik anak-anak Ibu semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran agar pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, kita berdoa dulu ya. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak Ibu. Ya. Apa kabar semuanya? Baik ya. Ada sukacita? Ada? Ada nggak sukacita? Bahagia nggak kalian? Ya ya. Masih bersyukur bahwa hari ini diberikan nikmat bersama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan ya. Nah sebelumnya Ibu mau absensi dulu nih anak-anak Ibu semua ya. Siapa yang hari ini anak-anak Ibu tidak dapat hadir pada hari ini di kelas ini? Siapa? Lanang Andre sama Tulani. Lanang Pramunata. Lanang. Oh sorry, Lanang Sentana ya. Ini izin ya. Dan Andre juga izin. Andre nomor absen berapa? Oh ya, nomor 1 dan 2 ya yang izin ya. Oke, izin karena ada kegiatan ya. Sama Tulani. Oh ada satu lagi. Nomor absen? 6. Nomor absen 6. Izin juga. Oke. Jadi ada 3 siswa yang hari ini tidak dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, berarti berjumlah 32 siswa ya sisanya ya. Oke. Anak-anak Ibu, untuk lebih semangat lagi nih ya, biar kita memulai pembelajaran biologi biar lebih semangat, kita biasa ice breaking ya. Oke, ice breaking. Kalau Ibu bilang selamat pagi, pagi, luar biasa gitu ya. Oke, gayanya gini. Pagi, luar biasa gitu ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, luar biasa. Aku yakin pada hari ini kalian menjadi orang-orang yang juga luar biasa yang membawa berkat bagi siapapun juga, bahkan dalam pembelajaran ini boleh bermanfaat ya. Nah, masih ingat nggak pertemuan kita minggu lalu kita belajar apa anak-anak Ibu? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darahnya tentang apa sih? Khususnya tentang apa ya? Minggu yang lalu tentang trombosit, sel darah merah, plasma darah, sel darah putih. Iya benar, iya. Jadi kemarin kita sudah mengenal komponen-komponen darah, ya. Tahu juga proses pembekuan darah. Nah hari ini kita mau lanjutkan materi kita pada hari ini ya anak-anak Ibu. Apakah semuanya sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap maka Ibu minta supaya dalam proses pembelajaran ini kita lebih tertib juga, lebih antusias lagi untuk boleh saling berinteraksi dan tetap menggunakan masker karena kita berada di dalam ruang. Ibu izin menggunakan face shield ya, oke, supaya akhirnya bisa berkomunikasi dan terlihat ya mimik Ibu ya, oke. Nah di sini Ibu mau layangkan gambar dulu ya kalian semua terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, oke. Coba lihat gambar ini anak-anak Ibu ya. Gambar apa ini ya? Apa artinya? Iya, orang lagi donor darah ya. Kemarin kan pada saat ulang tahun sekolah kita juga mengadakan kegiatan ini, betul? Oke, kenapa sih dilakukan proses transfusi atau donor darah?
Kira-kira apa ya manfaatnya? Ada manfaatnya nggak? Ada. Apa nak? Jadi ada dua manfaat kepada pendonornya, bisa jadi lebih sehat, dan yang didonorkan juga selamat gitu. Iya benar ya. Untuk pendonornya lebih sehat ya. Oke. Untuk yang didonorkan itu bisa selamat dari sakitnya ya, karena kekurangan darah pastinya ya. Oke, seperti itu. Kenapa yang melakukan donor darah itu bisa lebih sehat ya? Ibu jadi penasaran. Kenapa orang yang mendonorkan kan berkurang darahnya, kok bisa lebih sehat ya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Kalau gitu nanti kita bahas bersama-sama ya dalam kegiatan pembelajaran ya, supaya kalian bisa menemukan kenapa ya bisa seperti itu. Nah, hal yang penting dalam donor darah pastinya selain sehat ya, baik itu pendonor maupun juga penerima, pastinya harus apa ya? Harus apa yang syarat utama lagi ya dalam proses transfusi darah? Gimana Abila? Harus sesuai kata Abila. Harus sesuai apanya? Dari pendonor darahnya sama penerimanya harus sama golongan darah. Oke, kata Abila harus sesuai antara pendonor dan penerima terkait dengan golongan darah. Berarti harus tahu dulu golongan darah orang itu ya. Oke, kalian tahu nggak golongan darah kalian? Tahu. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Cuma sedikit yang tahu golongan darah. Oke, aku mau nanya salah satu ya. Ini Putu ya. Golongan darahnya apa, Ke? B ya. Yang golongan darah A, angkat tangan coba. Oh ya, sama kayak Ibu Ruth ya. Oke. Nah, Ibu nanya A doang. Yang AB ada nggak di sini? Nah, terus golongan darah apa lagi ya adanya? Golongan darah O. Iya, ini orang baik ya. Kenapa ya? Nah, kenapa golongan darah O baik? Nanti kita diskusikan ya. Oke, katanya golongan darah O orangnya baik-baik ya. Oke. Baiklah, berarti ya dari gambar ini sudah bisa kita ketahui bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak Ibu? Golongan darah ya, dan juga proses transfusi darah ya. Oke, nah untuk itu ya Ibu mau menyampaikan dulu seperti biasa ya terkait dengan kompetensi dasar. Itu sama terkait dengan menganalisis sistem sirkulasi seperti minggu lalu karena satu bab yang sama ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, apa aja sih kompetensi yang harus kita capai pada hari ini? Ibu minta tolong Ines bacakan ya untuk kita ya. Bisa terlihat nggak Nes? Kejauhan ya? Oke, Ibu minta tolong yang deket ya, kasih ya. Nah, boleh minta tolong bacakan untuk kita semua indikatornya? Indikator yang pertama yaitu menentukan golongan darah sistem ABO dan sistem versus C3 FOPS. Indikator yang kedua mengaitkan golongan darah sistem ABO dengan proses transfusi darah C4 KUTS. Yang ketiga menganalisis pengaruh faktor golongan darah versus terhadap keselamatan janin dalam kandungan ibu. Iya. KUTS. Ya, kalian pasti penasaran apa sih Bu MOTS, HOTS ya? Oke, Ibu sampaikan itu adalah tingkat berpikirnya siswa. Apakah mampu berpikir tingkat tinggi ya? Kemampuan berpikir tingkat tinggi berarti mampu berpikir kritis, berpikir kreatif ya, dan mampu mengambil keputusan. Makanya kenapa pada hari ini kegiatan pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran ya, problem based learning ya, dengan tujuan seperti ini ya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terdapat pada sistem sirkulasi manusia, serta terampil. Jadi ada terampilnya ya. Terampil bagaimana menyajikan karya ya, karya tulis ya. Nanti setiap kelompok akan membuat suatu karya tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur dengan tepat, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah sikap-sikap yang akan ditumbuhkan ya, perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaborasi. Seperti itu anak-anak Ibu ya. Nah, sama seperti minggu lalu kegiatan pembelajaran
pembelajaran kita akan berdiskusi ya, di mana Ibu akan memberikan stimulus ya, ada yang berupa video, ada yang berupa teks yang sudah Ibu bagikan dalam LKPD ya. LKPD, bahan ajar sama media pembelajaran sudah Ibu serahkan pada Google Classroom di beberapa hari yang lalu. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah. Ya, anak-anak Ibu sudah prepare ya, berarti sudah siap hari ini ya. Jadi nanti model pembelajaran ini setelah Ibu memberikan stimulus ya, maka kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Sebelumnya membuat rumusan dulu ya, membuat rumusan masalah, kemudian membagi tugas, siapa yang akan mengerjakan bagian A, B, C seperti itu ya. Setelah itu kalian mengeksplorasi, mencari bagaimana sih solusinya, jawaban dari rumusan masalah yang kalian angkat ya. Setelah itu apa lagi? Setelah kalian berdiskusi, kalian membuat suatu karyanya ya di dalam karton ya. Kalian bawa karton hari ini? Silakan kalian isi di situ ya, rumusan masalahnya apa, langsung penyelesaiannya bagaimana. Nah, kemudian setelah itu akan melakukan yang namanya menyajikan karya. Nah, setiap masing-masing kelompok ada berapa orang? 5 orang ya. Oke, ada berjumlah 7 kelompok ya. Jadi 2 orang akan stay berada di tempat kelompoknya masing-masing ya. Kemudian nanti akan Ibu beri tanda khusus ya, bahwa kalian adalah yang akan mempresentasikan ataupun juga menyajikan karya kalian. Sementara 3 orang yang lainnya ya, 3 orang yang lainnya akan berpindah ke kelompok yang lain untuk berdiskusi ataupun mencari informasi ataupun juga menanggapi ya, dan memberi pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Contoh ya, kelompok 1 nanti ya, 3 orang akan pergi, yang 1 ke kelompok 2, yang 1 ke kelompok 3, yang 1 ke kelompok 4 gitu ya. Nanti 5 menit berikutnya Ibu kasih waktu lagi, silakan ke kelompok 5, 6, dan 7 seperti itu ya. Seperti itu. Untuk kelompok yang lainnya mengikuti ya. Jadi setiap masing-masing kelompok bisa saling berdiskusi ya. Ini adalah variasi yang Ibu buat dari pertemuan minggu lalu. Nah, teknik penilaiannya pasti nilai sikap ya. Keaktifan, kemandirian, disiplin ya. Kemudian pengetahuan, itu tugas kelompok berdiskusinya. Kemudian penugasan mandirinya itu nanti kita akan ada post test di akhir. Makanya kalian harus benar-benar mengerti konsep pada hari ini. Kemudian keterampilan itu adalah ketika kalian kunjung kerja ya. Baik kalian mungkin memberikan pertanyaan ataupun memberikan informasi kepada orang yang mengunjungi kalian. Jadi itu metode window shopping, kayak ibaratnya kalian lagi shopping gitu ya, kemana-mana terus lihat-lihat, oh seperti ini hasil karyanya, seperti itu. Oh dapat ilmu seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan nggak terkait hal ini? Sudah siap anak-anak Ibu belajar? Sudah siap? Oke, kalau gitu sebelum Ibu memberikan stimulus, Ibu minta setiap masing-masing bertemu dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 silakan duduk di bagian sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan.
Baik. Oke, di sini ada video ya. Silakan kita simak bersama-sama terkait dengan bagaimana cara menentukan golongan darah ya. Kemudian untuk yang lainnya juga dibuang, kita ganti dengan seperti yang baru. Setelah itu, tentunya kita goyang-goyang sebentar, kemudian kita lihat akumulasi yang terjadi. Untuk pemeriksaan golongan darah dengan pasien arin, dapat kita lihat pada reagen anti A terdapat aglutinasi, kemudian pada anti B tidak terjadi aglutinasi, anti AB terjadi aglutinasi, begitu juga pada anti RH juga terjadi aglutinasi. Sehingga dapat disimpulkan golongan darah pasien arin adalah A dengan RH positif. Berikutnya untuk pasien yang bernama Benny, dapat kita lihat bahwa anti A-nya tidak terjadi aglutinasi, anti B terdapat aglutinasi, anti AB terjadi aglutinasi, begitu juga dengan anti RH dapat aglutinasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa golongan
dengan RH positif. Untuk pasien abdi dapat kita lihat bahwa pada anti A terjadi aglutinasi, anti B juga terjadi aglutinasi, anti AB juga terjadi aglutinasi, begitu juga dengan anti NH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa golongan darah pasien abdi adalah AB dengan NH positif. Untuk pasien Orion, kita lihat tidak ada aglutinasi pada anti A maupun anti B dan juga anti AB. Tetapi pada anti NH terdapat aglutinasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa golongan darah pasien Orion adalah O dengan NH positif. Jadi seperti itu ya videonya terkait dengan bagaimana cara menentukan golongan darah ya. Tadi ada istilah aglutinasi. Sebelum kalian membuat rumusan masalah, ada yang sudah tahu belum? Aglutinasi itu apa sih? Belum ya. Aglutinasi itu adalah penggumpalan ya, penggumpalan darah. Lihat ya, tadi ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini oke, pas dulu yang sorry sebentar. Nah, ini ya, anti A terlihat aglutinasi nggak? Menggumpal nggak? Enggak ya. Oke, ini anti A itu adalah serum anti A. Anti A itu berarti agglutinin, antibody ya, yang berada di plasma darah. Ya, ini tidak ada gumpalan. Ya, yang bergumpal yang mana? Anti B. Nah, oke. Jadi dari sini ya, kalian silakan buat rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalah yang membuat pertanyaan terkait dengan proses ataupun juga bagaimana cara menentukan golongan darah. Ya, oke. Lalu kemudian yang kedua dan ketiga itu ada juga teks ya yang ada di LKPD. Silakan kalian buka Google Classroom, silakan kalian baca permasalahannya apa dan buat rumusan masalah. Masih ingat rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah berupa pertanyaan ya. Oke, setelah itu bagi tugas dan langsung melakukan eksplorasi bagaimana caranya untuk menjawab rumusan masalah yang kalian angkat dengan menggunakan buku ataupun juga sumber lain yang bisa menunjang seperti internet dan juga mungkin bahan ajar yang ibu sudah share di Google Classroom. Silakan bekerja selama 20 menit ya. Silakan diambil kartunya Kak, supaya bisa sambil menulis rumusan masalahnya dan
dimiliki titik hal ini mungkin dilakukan jika suatu tempat memerlukan tabung darah atau berusaha menggunakan darah. Berarti harus tahu apa tadi bagian apanya paling ini dan juga kamu kaitkan sama itu ya tambahkan sama makin intinya berarti kan keduanya mengatakan kami harus mengetahui apa bukan kalau jenis darah lebih ke sel darah itu jenis darah tapi untuk mengetahui hubungan dan bahasanya ya tujuan untuk mengetahui kan kalian tujuan dari uji golongan darah untuk mengetahui golongan darah bukan jenis darah. Kalau jenis darah salah satu ya. Ini juga udah mau pas. Apa coba kamu baca? Kenapa pasangan suami istri yang darah yang sama mengalami Erythroblastosis. Coba ulangin. Erythroblastosis vegetatis merupakan suatu kelainan berupa hemolisis atau pecahan sel darah pada janin yang terjadi pada bayi yang terlahir atau perbedaan faktor golongan darah ini akan mengakibatkan terbentuknya sistem imun sebagai respon terhadap penyakit. Nah, coba. Terima kasih ya sebelumnya. Untuk rumusan masalah yang ketiga, coba kalian buka LKPD. Nah, kan kalian pikir kenapa pasangan suami istri memiliki golongan darah yang sama? Kenapa golongan darahnya sama? Golongan darah sistem ABO-nya apa? Mereka apa golongan darahnya? Coba. A. Keduanya A. Nah, itu berarti yang berbeda itu yang harusnya kalian juga tanyakan. Artinya kan golongan darahnya beda, bukan sama kan? Yang satu A positif, yang satu A negatif. Nah itu pertanyaannya aja yang dibahas. Ya rumusan sama dulu ya. Berarti kenapa pasangan suami istri yang memiliki golongan darah resus positif dan ibunya resus negatif, suaminya resus positif mengalami erythroblastosis pada kandungan. Jadi lebih spesifik. Ya. Ini jawabannya nggak perlu diubah. Iya. Nah, coba lihat. Ada yang perlu ditambahkan nggak? Erythroblastosis itu apa? Pecahan sel darah merah kata kalian. Ya, pada janin. Karena faktor golongan darah. Nah, kan kita udah tulis beda. Jadi di sini harusnya bukan yang sama ya. Beda golongan darah. Karena akibatnya terbentuknya sistem ya, sehingga itu sistem imunnya si ibu ya membentuk antibodi sehingga menyerang si sel darah bayi ya. Biasanya terjadi apabila golongan darahnya bayi positif sementara ibunya negatif. Ya, karena yang bisa membentuk antibodi itu adalah yang resusnya negatif ya. Resusnya negatif dia punya antibodi. Kalau resusnya positif dia nggak membentuk antibodi. Saya pahami di situ ya. Terus sudah, silakan dicoba. Kelompok 7 benar ya? Coba ini masalah yang kalian angkat apa? Apa ini? Tapi di sini beda. Oh, di sini udah beda. Oh,
antigen itu berada di sel darah merah. Kalau antibodi ada di mana? Plasma dari sel darah itu kan tentang plasma konvalesen kan? Masih ingat nggak? Nah, plasma konvalesen ya, itu kan membentuk antibodi kan? Oke. Nah, jadi antibodi ada di bagian plasma. Antigen ada di maka oleh sebab itu ya, ketika seseorang itu antigen kan dia masuk, berarti kan antigen itu sesuatu yang masuk ke dalam antigen memberikan darah ya. Nah, kalau misalnya seseorang itu akan memperkuat kalau misalnya antibodi melawan antigen membentuk ya, antibodi itu melawan, menggumpalkan yang berperan dalam pembentukan itu adalah si antibodi ya. Ketika antigennya tidak sama ya, sana yang sama oh juga siapa antigen A, antigen B, antigen apa? Antigen darah A. Nanti ibu bisa membentuk antibodi B, ya kan? Kalau ibu punya antigen A, berarti ibu bisa membentuk antibodi B. Antigen masuk ke antigen B, ketemu sama antibodi B, makanya akan bertemu berikan sehingga darah yang tadi kalau terjadi pengentalan apa yang terjadi? Misalnya darah mengumpul di sini aja nggak jalan-jalan, apa yang terjadi? Di darah itu mengangkut apa? Kemarin darah mengangkut apa? Alasan lokasi apa? Darah itu oksigen benar ya. Kalau oksigen tidak terbawa sampai misalkan bisa hidup nggak kan? Berarti is dead gitu. Nah sampai ke situ kalau pemahaman. Oke, yang ini udah benar tapi dijelasin ya. Siapa di sini yang akan tugas? Sama ya, jelasin ya. Suruh aja lihat kan shopping ya. Terus ini ada yang mau ditanya lagi? Kan pahami betul materinya ya. Kelompok 1 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham nggak dengan apa yang kalian angkat masalahnya? Paham ya? Nanti kita pakai sumber untuk mengetahui jawabannya. Yang apa nih? Oh, B positif ya. Pada kalau ada dia memang yang menghancurkan diri ISIS ya. Kalau nggak, kenapa pertanyaannya nggak disuruh? Seharusnya bikin permasalahan ini. Jadi gimana caranya menentukan golongan darah? Harus ada antigen dan juga ya. Oke, atau albutinogen itu nama lain antigen, albutimin nama lain dari antibodi ya. Oke, di sini golongan darah B ya. Golongan darah B berarti punya antigen apa? Gennya apa? B ya. Kalau golongan darah A berarti gennya apa? A. Golongan darah A berarti antigennya
mengembangkan si golongan darah IgG. Paham nggak? Tadi yang di slide-nya tadi, lihat yang mengembangkan yang mana yang alpha, jadi di situ ada antigennya. Tadi kan yang dikasih A, contohnya ini darah B. Yang dikasih A, dia normal nggak? Yang dikasih antigen yang enggak? Tidak. Ya, yang mana mengubah itu ada antigennya, ya, karena antibodi akan digunakan yang nanti antigen akan berkaitan dengan antibodi, ya. Serum itu kan jangan warna kuning biru tadi, ya. Tetesin kan sekedarnya. Kalau dia ada bukan itu ada gen, ya, gen atau antigen itu apa saja ya, atau mengenal. Oke, paham? Jadi yang mana ada bukan ini ada gennya. Setelah pertama belum ada HP, berarti ketika dikasih antigen dia tidak mendukung cair ya. Kemudian lagi dikasih anti B, jadi dia ketemu antigen sama si antibodi ya. Ketika sama serum anti A ya, dia mengumpal karena di situ ada antigen B-nya ya. Walaupun antigennya makanya gumpalan lebih banyak ya, gitu ya. Oke, sementara yang di sistem khusus ya tadi ya, kalau misalnya dia gumpal berarti dia ada resus pada antigen resus ya, eksposi tapi kalau tidak mengumpal berarti paham ya, harusnya tadi dia yang paham itu paham nanti juga boleh nanya apa nanti siapa yang akan display apa ya, siapa misalnya akan berada di depan ya, kalian sama kalian ada masalah? Ada cinta kan? Gak apa-apa. Oke, ya. Di sini siapa yang akan tugas stay di depannya? Kamu bisa berdiri. Berarti stay sana ya, nggak apa-apa ya. Siapa yang stay di depannya? Akan presentasi ke teman-temannya. Dua orang yang bisa, 3 orang yang pergi. Tenang ya, bagi tugas. Maaf saya. Kenapa saya? Jadi pertanyaan dulu sampai penjelasan. Ya, apa kesalahan? Enggak, yang ini aja. Ya di sini apa? Nah, ada kemungkinan kalau misalnya ada porsi pasti ada kemungkinan bisa diganti kita positif. Nah, bahayanya adalah ketika baiknya dia bisa menyebabkan elektrobastosis ya. Apa itu elektrobastosis? Kalian sudah cari belum? Ya harus tahu elektrobastosis itu apa ya. Terus habis itu kan harusnya beda ya. Si baik itu yang negatif ya. Maka kalau baik yang antigen resus berarti dia berarti kalau antigen resus dia bisa masuk ke dalam ya. Kalau ulangi ya, kalau sebelumnya dia tidak punya antigen resus maksudnya itu negatif ya, kan nggak punya antigen resus ya. Antigen resus berarti dia pakai untuk antigen ya. Ketika ada antigen resus yang ada kalanya kemungkinan bisa terjadi jika si anak itu masuk ke dalam si ya, ini pada saat
Silakan dibuka. Oh, kalian biasa turun. Wih, ini ngusur kamu ya? Hah? Yang stay di sini silakan pasang. Iya, berarti. Bagi tugas siapa yang akan stay, siapa yang akan tinggal. Masih orang berkunjung ke kalian. Biar tahu tanda kenal. Silakan pasang stikernya ke orang yang akan presentasi di tempatnya masing-masing yang akan kerja ya. Oke. Supaya nanti kelompok yang lain tahu ini yang akan ada di kelompok kalian juga yang akan Oke, itu mau tanya dulu, sudah semua membuat masalah? Sudah semua menuliskan jawabannya? Oke, Ibu kasih waktu 3 menit lagi deh untuk merapikan apa yang belum selesai ya. Setelah itu akan melakukan metode window shopping ya. Jadi akan berkunjung ke kelompok yang lainnya. Yang akan berkunjung siapkan kertasnya ya, siapkan selembar kertas masing-masing ya. Siapkan selembar kertas untuk mendapatkan informasi atau buku aja juga boleh, buku biologinya ya. Nah, di sini anak-anak ibu punya stiker brilian. Ya, stiker ini adalah akan menambahkan nilai kalian. Ya, jadi siapa yang mendapatkan ini adalah orang yang menurut kalian sudah bertanya ke kelompok kalian, ya, dan yang menurut kalian orang itu bisa mampu menjawab pertanyaan kalian. Ya, jadi yang feedback ya, ada yang mungkin yang bertanya, ada yang mungkin menjawab, seperti itu ya. Jadi silakan kumpulkan stiker ini ya, biar makin aktif lagi ya itu ya. Bapak. Masing-masing dibuka dua ya. Oke. Jadi kalau menurut kalian apa yang disampaikan orang itu bagus, silakan kasih. Udah bertanya ya kasih. Masing-masing ibu kasih 2 ya.
3 orang lainnya, 1 ke kelompok 2, 1 ke kelompok 3, 1 ke kelompok 4 ya, selama waktu 5 menit. Silakan lihat apa yang mereka kerjakan ya, hasil diskusinya. Kalian boleh bertanya kalau kalian merasakan ada yang, atau kalian menanggapi boleh ya. Ketika ada yang bertanya, si yang berada di tempatnya kasih 1 ya ke temennya itu, oke? Kemudian kalau misalnya dia bagus pertanyaannya, menurut kalian kasih boleh. Kalau menurut kalian biasa aja, terserah kalian, ini adalah hak prerogatif kalian ya. Terus kemudian kalau misalnya kalian juga mungkin sudah mau berterima kasih, sudah dijawab dengan baik, kasih ke yang menjelaskan, kasih ini lagi, jadi dapat juga ya. Oke? Pahami sampai sini, paham anak-anak? Dapat dipahami ya. Oke. Baik, sudah siap anak-anak Ibu? Sudah siap. Tadi ada 1 orang yang akan stay di sini ya, Ibu kasih 1 orang. Tadi kan biar 4. Baiklah kalau gitu. Ibu minta 2 orang yang stay ataupun yang stay yang ada di tempat kelompoknya, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Ya. Kelompok 1 berdiri. Oke. Silakan berdirinya di sini, Nak. Pegang kartonnya. Kelompok 2, kelompok 3 pegang kartonnya, silakan. 3 sorry sini ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 5 pegang kartonnya. Kelompok 6 dan kelompok 7. Oke, silakan berdiri ya. Nah, sudah siap ya? Ibu beri waktu 5 menit untuk yang lainnya berkunjung ke kelompok lainnya. Silakan. 5 menit dari sekarang, dapatkan informasi ya, cari sebanyak-banyaknya ilmu dari kelompok lain. Agak kesinian boleh, Nak? Belum siap nih, bentar. Belum siap. Oke, belum siap ya? Oke. Kelompok 1 di sini belum ada yang berkunjung. Kelompok 2 di sana, ya. Kelompok 3 di sini, ayo, di sini kelompok 3. Yang lainnya berkunjung. Tidak ada lagi yang menulis. Kelompok 4, oke, di situ. Kelompok 5 belum ada yang berkunjung. Ayo silakan. Ayo, merdeka belajar ya, jadi bebas kalian. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Catat informasinya. Hah? Mereka yang berkunjung, di mana? Apa penyebab apa yang menyebabkan dan mengalami kesulitan? Penyebab sel adalah darah putih itu melawan sel darah merah bayi, kita kekebalan ibu dengan resus negatif melihat sel darah merah bayi dengan resus positif sebagai benda asing. Kekebalan tubuh membuat antibodi untuk melawan dan menghancurkan sel darah merah bayi yang dianggap sebagai benda asing saat antibodi ibu menghancurkan. Silakan. Ini bagaimana? Siapa yang stay di sini, Nak? Nggak dipakai. Jadi ibu nggak tahu. Iya, ditempel. Ada yang ditanyakan ya tadi? Belum. Kenapa harus disuntik? Itu untuk mencegah
biar nggak kejadian lagi si penyakit erythrocytosis sama si Dona itu. Iya, betul. Ini dari kelompok mana? Ya, pinter. Kenapa? Itu waktu yang Bagaimana nih? Sudah keren ya. Kalau misalnya Good. Tergantung orangnya mau ngasih apa enggak. Oke. Silakan. Dapat informasi apa? Boleh bertanya ya, lumayan dapat bintang ya. Oke, silakan berpindah lagi ke tempat yang lainnya, anak-anak ibu yang belum dikunjungi. Izin saya Bu, tadi kan saya nanya ke kelompok lain. Menurutnya mereka pertanyaan saya tuh bagus. Terus menurut saya penjelasan mereka juga bagus. Kan saya kasih, mereka juga ngasih saya, jadi ya tetap gituan. Iya, berarti bagus dong. Nggak kemana-mana. Ya. Terus ayo, mau kemana nih sekarang? Kamu buku catatannya mana? Nggak ada. Iya, oke. Silakan. Silakan pahami ya, unjuk kerja dari temannya ya. Oke. Apa nih? Kesedihan. Kencengin suaranya dong. Tetesan keluar pertama diketahui mengandung cairan lain selain darah. Dan lain-lain itu contohnya kayak gimana? Selain gini kan darah, misal jaringan, selain jaringan, habis itu kalian kan bikinnya dan lain-lain. Dan lain-lain ini contohnya kayak gimana? Gimana sih? Boleh Apa yang ada? sel-sel darah. Sel darah. Sel darah kayak gimana? Apalagi gitu maksudnya? Bisa mengambil dari salah satu. Mengambil dari salah satu orang. Oh, jadi kalau misalkan ngambilnya itu keduanya itu jadi Gabungan bisa kan kadang ada. Kamu dari kelompok mana sayang? Dua. Sama ini. Beda. Iya, makanya. Kamu bertanya apa sekarang? Bingung sih Bu. Oh ya, silakan. Nggak apa-apa, yang bingung itu yang ditanya ya. Ini apa? Gimana pertanyaannya? Apa yang menyebabkan menyebabkan bayi meninggal? Oh, kenapa bayinya meninggal di permasalahan yang ketiga? Sudah dijawab sama kalian? Belum. Ini baca, kenapa? Antibody itu ini kekebalan tubuh Kekebalan tubuh membuat antibodi untuk melawan dan menghancurkan sel darah merah bagi
dari yang dianggap sebagai benda asing. Jadi dianggapnya sebagai apa? Benda Benda asing. asing. Makanya dihancurkan. Kalau sel-sel darah merah hancur berarti Meninggal. bisa meninggal ya. Itu jawabannya. Siapa yang bertanya? Bagus ya, Pak. Ya, oke. Pak kasih berdua jawab. Menurut kamu bagus nggak jawabannya dia? Kalau nggak bagus nggak usah dikasih. Nah. Oke, tersisa waktu 2 menit lagi ya. Kalau misalnya ada yang kurang tepat dari apa yang mereka sampaikan, kalian boleh kasih tahu. Ini salah misalnya, karena apa gitu ya. Perbaiki hal-hal yang mirip. Mana masalahnya? Oh, ini. Ikatan usia tidak sesuai dengan golongan darah itu nggak bisa disalurkan lagi. Artinya nggak bisa menyalurkan darah ke orang lain gitu. Maksudnya kalau dia nggak bisa menyalurkan itu sih enggak. Jadi kan golongan darah A misalnya harus sesama A atau AB dia biasanya. Kalau misalnya ada darah lain yang masuk itu biasanya dia tuh bakal timbulin akibat yang fatal kayak misalnya ada penggumpalan gitu. Yang apa tadi ya namanya? Aglutinasi. Oke, good job. Baik semua, mohon maaf ya. Waktunya sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan duduk anak-anak ibu. Nah. Oke. Dapat 3 ya? Menambah ya? Bedanya Bu? Beda, berarti ada peningkatan. Oke. Merah sama biru beda Bu? Oh enggak, sama. Oke, silakan duduk anak-anak ibu. Waktunya habis. Silakan. Oke, Ibu minta dalam hitungan ketiga semuanya sudah duduk di bangkunya masing-masing dengan kelompoknya. 1, 2, ya, 2,5, 3. Oke, baik, mohon perhatian ya. Ibu lihat tadi kayaknya kalian banyak bertanya ya, ini kenapa ini begini ya, jadi makin aktif ya Ibu lihat ya. Oke, bagus anak-anak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke. Itu artinya apa yang tidak kalian mengerti kalian tanya ya. Sama dalam kehidupan ini, kalau kalian juga nggak ngerti kalian tanya, jangan sesat di jalan ya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan, iya kan, seperti itu ya. Dan memecahkan suatu masalah nggak bisa kita menyelesaikan diri sendiri. Kita perlu juga bantuan dari orang lain. Makanya kenapa dari sini juga kita bisa ngambil, oh ternyata kita coba ke kelompok yang lain. Itulah hikmahnya sebenarnya ya. Itulah juga analoginya dalam kehidupan kita ya. Untuk menemukan suatu jawaban dari masalah kita, kita juga perlu tanya ke orang lain. Kira-kira menurut mereka apa ya? Gitu. Oke? Nah,
Sekarang kalian sudah mendapatkan beberapa gambaran ya dari kelompok yang lain. Untuk memantapkan itu, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian diskusi dulu ya, kelompok untuk membuat kesimpulan. Oke? Untuk membuat kesimpulannya. Silakan buat kesimpulan pada kerja kelompok kalian. Silakan. Ibu beri waktu 2 menit. Ya. Karena kalian sudah menganalisis hasil kerja kalian dan juga hasil kerja orang lain. Buat kesimpulannya. Ya. Ya. Boleh menambahkan analisa yang baru tadi ya, yang didapat. Oke, back to laptop ya. Sudah ada punya kesimpulannya, Nak? Sudah ya? Ya, jawab. Sudah ada kesimpulannya, Nak? Ya, silakan. Sudah ada kesimpulannya, Nak? Ya. Oke, langsung lagi diproses. Oke, kesimpulannya ya lagi ya ditambahin lagi boleh. Sudah buat kesimpulannya. Oh, nambahin lagi ya. Tadi seharusnya ditempel. Kan Ibu bilang ya tempel ya. Nanti buat pertemuan berikutnya. Udah. Nanti. Oke. Baik, ya. Tadi Ibu lihat kalian sudah menukarkan ya atau memberikan reward kepada temannya yang bertanya atau yang juga menjawab ya. Oke, siapa yang dapat lebih dari 2 ya? Yang mendapatkan lebih dari 2 angkat tangan. Oke, Pande ya. Terus Dina, Abila. Ada yang kurang dari 2. Ya, kamu juga, siapa namamu, Nak? Nanda ya. Oke. Ibu catat ya. Dina nomor absen berapa, Nak? 27 ya? Oke. Hanya 4 orang yang lebih dari 2. Siapa lagi saya? Namanya siapa, Nak? Nomor absen? 21. Ari. Oke. Baik. Kita sama-sama analisa dan juga menjawab rumusan masalah yang pertama dulu ya. Siapa yang berani menyampaikan rumusan masalah dan jawaban dari kelompok mana yang berani yang jawab? Yuk. Siapa yang berani menyampaikan rumusan masalah pertama dan juga penyelesaian masalahnya? Siapa yang berani? Oke, Pande. Silakan. Ya. Bacakan. Singkat, jelas, padat ya. Yang pertama, di sini saya mendapatkan rumusan masalah pertama, yaitu mengapa saat proses homogen pada darah dan cairan reagen golongan darah terjadi aglutinasi. Nah, aglutinasi yang terjadi disebabkan karena adanya reaksi antigen antibodi yang sama
Karena di dalam antibodi terdapat partop, yaitu bagian dari antibodi yang dapat bereaksi dengan antigen. Sedangkan di dalam antigen terdapat epitop yang merupakan bagian dari antibodi yang dapat bereaksi dengan antibodi. Oke, seperti itu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke, benar ya. Tadi rumusan masalah yang pertama itu adalah terjadinya penggumpalan ya. Ada bagian yang tidak bergumpal, ada yang bagian yang menggumpal ya. Coba kita lihat gambar ini ya. Oke, yang di depan ya. Sorry. Nggak bisa ya? Sehingga Oh, mati. Boleh dinyalakan nggak? Atau nggak usah, nggak apa-apa. Oke, tadi kan sudah jelas ya. Oke, ada bagian yang aglutis, ada yang bagian yang menggumpal, ada yang bagian yang tidak menggumpal. Ya. Ketika diberi anti A, ya, ada bagian yang tidak menggumpal. Ya, dikasih anti B, ternyata ini menggumpal. Ya, tadi Pandai bilang ada antigen komponen pada untuk menentukan golongan darah, ada antigen dan juga ada antibodi. Keduanya ini bisa berikatan secara spesifik. Ikatannya spesifik, ya, harus sama. Makanya kalau antigennya A, maka antibodinya juga anti A, ya. Maka dia bisa menggumpal ini ya. Keduanya kalau menyatu akan menggumpal, ya. Oke, kalau terjadi penggumpalan, ya, bahaya nggak pada tubuh? Bahaya ya. Makanya kenapa bahaya? Tunggu dulu. Kalau darah itu menggumpal, darah itu jalan atau enggak? Enggak ya, stay di situ ya, menghambat ya. Padahal darah itu fungsinya adalah mengangkut oksigen, salah satunya ya. Oke, salah satunya oksigen yang penting bagi sel-sel tubuh. Kalau itu tidak sampai ke sel-sel tubuh, maka terjadi kerusakan sel. Ya, kerusakan sel juga akan menyebabkan kerusakan organ, sistem organ, semuanya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Oke, tepuk tangan dulu lagi untuk kelompok 1, ya. Kelompok 2, sorry, ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, rumusan masalah kedua, kesimpulannya. Ayo. Oke, duluan Dina ya, nanti ya. Oke. Ini saya akan menyampaikan rumusan masalah dari kelompok saya. Yang pertama. Yang kedua, Nak? Yang kedua. Ya. Mengapa setiap pemeriksaan golongan darah harus menggunakan tetesan darah kedua atau ketiga, sedangkan yang pertama Sorry, dihapus? rumusan masalah dari yang kedua. Udah ada yang menanyakan? Belum. Kita bahas yang rumusan masalah yang kedua ya. Mengapa orang yang bergolongan darah B tidak dapat mendonorkan darahnya ke orang bergolongan darah A? Jawabannya, donor dari golongan B ke golongan darah A dapat menyebabkan penggumpalan karena aglutinogen B bertemu dengan aglutinin B dari golongan darah A. Oke, di situ siapa yang memerlukan darah? Si Ati ya? Namanya siapa di situ? Di LKPD, Nak? Tia ya, bukan Ati ya? Oke, Tia golongan darahnya apa? A. Golongan darahnya A. Si Jojo kalau nggak salah ya namanya ya. Siapa di situ? Sorry. Oh, bukan pertanyaan. Sorry. Ibu buka dulu ya. Oke, Ibu Lian golongan darahnya B ya. Anaknya golongan darah A. Butuh ya. Oke. Terus jawaban dari Dina tadi apa? Nah, apakah bisa mendonorkan darahnya? Katanya tidak bisa. Kenapa? Katanya karena apa? Karena terjadi proses penggumpalan. Di mana pada anti A ini berarti ada antigen A dan juga punya antibodi B, anti terhadap B ya. Oke, kalau golongan darah B berarti antigennya B, dia punya antibodi bisa membentuk antibodi terhadap A atau anti A ya.
Oke, ketika B mau disalurkan ke golongan darah A, maka si antigen B ini akan masuk ke tubuhnya si resipien A ya. Maka tubuh resipien A akan menghasilkan antibodi terhadap B ya. Sehingga berikatanlah antibodi ini dengan antigen B. Paham? Kalau sudah berikatan berarti ini terjadi yang namanya penggumpalan. Ya, harus match ya, antigen B sama anti B. Berarti ini tidak bisa melakukan transfusi. Golongan darah A bisa menerima darah dari yang golongan darah yang sama, yaitu golongan darah A dan juga golongan darah O. Ya, karena O tidak punya tidak punya antigen ya. Sorry ya, Ibu ralat ya. Tidak punya antigen ya, tidak bisa menggumpalkan ya. Dia bukan benda asing. Antigen itu bisa dikatakan suatu yang benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya. Ternyata sama nih ID-nya, sama-sama A. Ibu A contohnya, Putun juga A. Contoh seperti itu ya. Kalau sama-sama A berarti best friend ya. Jadi boleh ya transfusi seperti itu. Oke, kita lanjutkan kesimpulan yang ketiganya ya. Oke, boleh duluan ya. Siapa namamu, Nak? Lanang. Ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan Coba di sini. Hasil diskusi kami dari kelompok 5 tentang rumusan masalah yang Ketiga, yaitu mengapa pasangan suami istri yang memiliki golongan darah yang sama tetapi resusnya berbeda mengalami erythroblastosis fetalis pada kandungannya. Blastosis. Gak apa-apa belajar. Suatu kelainan berupa hemolisis Ya. atau pecahnya sel darah merah pada janin yang terjadi pada bayi baru lahir karena perbedaan faktor golongan darah ini akan mengakibatkan terbentuknya sistem imun atau antibodi ibu sebagai respon terhadap sel darah bayi yang mengandung suatu antigen. Erythroblastosis fetalis biasanya terjadi apabila bayi bergolongan darah resus positif sedangkan ibunya bergolongan darah resus negatif. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke. Si ibu resusnya negatif ya. Terus kemudian nikah sama ayahnya atau suaminya ya, maksudnya resusnya adalah positif. Ada kemungkinan anaknya itu memiliki golongan darah dengan resus positif ya. Selain sistem ABO, di Indonesia sistem resus ini juga merupakan hal yang penting ya, karena bisa mengakibatkan penggumpalan atau tidak itu ya. Walaupun banyak sekali sistem-sistem golongan darah yang lainnya ya, tapi kita fokus hari ini ABO. Oke, yang resusnya ini si ibu negatif, si ayah positif ya. Oke, maka kemungkinan anaknya bisa jadi resusnya positif. Nah, bahaya nggak ya seperti ini dalam kandungan ibunya ada resus positif? Kira-kira jawabannya tadi dari Lanang adalah, atau kelompok 5 adalah berbahaya seperti itu. Karena bisa menyebabkan erythroblastosis fetalis. Kenapa? Ya, kenapa? Alasannya adalah bahwa resus positif di sini ya merupakan berarti dia punya antigen RH positif, tapi dia tidak punya antibody. Dia tidak punya antibody ya. Oke. Sementara resus negatif dia punya apa, Nak? Tidak punya antigen ya. Tidak punya antigen RH ya. Oke. Tapi bisa membentuk antibody atau anti RH. Oke, kalau ada RH resus yang masuk,
dia akan membentuk antibodi RH. Nah, anaknya ini resusnya positif ya. Si ibunya nggak punya antigen, tapi dia bisa, nah bahayanya di sini, dia bisa membentuk antibodi ya. Antibodi itu kan berarti melawan gen yang masuk ya. Nah, pada saat proses melahirkan, bisa kemungkinan terjadi darah si anak atau darah si janin ini masuk ke dalam tubuhnya, terkontaminasi seperti itu, bisa terjadi ya. Bisa juga enggak. Nah, kalau terjadi bahaya ya. Kenapa? Karena si ibu bisa membentuk antibodi terhadap gen yang masuk ya, anti RH. Oke? Sudah masuk, maka ini akan membentuk antibodi. Tapi ternyata anak yang pertama bisa selamat ya. Ini selamat karena memang butuh waktu untuk membentuk antibodi. Sama seperti kemarin kita belajar tentang plasma konvalesen ya. Orang yang akan mendonor darahnya, mendonorkan plasmanya itu butuh waktu ya, selama beberapa bulan ya, baru boleh ditransfusikan seperti itu. Kalau sudah sembuh dari COVID, nunggu 3 bulan dulu baru boleh transfusi plasma. Nah, kalau misalnya ini seperti itu ya, dia yang anak pertama selamat, tapi anak yang kedua itu tidak bisa kalau misalnya resusnya negatif juga, karena sudah ada antibody, maka akan melawan, menghancurkan si anak yang kedua ya, sehingga hemolisis, terjadi pemecahan sel darah merah. Istilahnya sama hemolisis ini dengan eritroblastosis ya. Oke, pecahlah sel darah merahnya dan menyebabkan kematian pada janin. Itu kesimpulan kita pada hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau begitu saatnya kita akan post test ya. Oke, Ibu minta kalian membuka HP ya. Ibu kirim ke sana linknya ke grup kelas ya nak ya. Silakan kerjakan secara individu. Sebelas MIPA? 4. Ibu beri waktu selama 10 menit. Ya, silakan kerjakan. Kerjakan individu ya. Isi dulu identitasnya, betul. Oke. Canggih ya, udah ada tersimpan namanya ya. Bagus, bagus.
Oke, boleh ditaruh dulu handphonenya di atas meja ya. Kita refleksi sebentar pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita refleksi sebentar terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagian yang mana yang menurut kalian senang? Pada saat keliling, ya. Pada saat keliling bertanya, ya. Terus kemudian pada saat menyerahkan award, ya, reward ya pada temannya ya, yang sudah memberikan informasi ya atau yang bertanya seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas 11. Terus mengalami peningkatan dalam proses pembelajarannya semakin aktif ya anak-anak ibu ya. Oke, terkait untuk refleksi nanti linknya akan ibu sampaikan ke grup seperti biasa. Nanti silakan kalian isi untuk lebih lanjut ya. Dan pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan alat-alat peredaran darah. Ada di jantung dan juga ada pembuluh darah ya. Dan kita akan belajar bagaimana proses peredaran darah itu boleh terjadi dalam tubuh kita ya. Silakan dipelajari, nanti bahannya dan media pembelajaran akan ibu serahkan ke Google Classroom ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga perbuatan yang mungkin kurang berkenan bagi anak ibu semua ya. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk itu ibu persilakan kepada ketua kelas untuk pimpin dalam doa lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tidak baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Prama Santi.